Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan kembali membaca merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Terangilah hati kami, pikiran kami, urapilah kami, supaya kami mengerti hati-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 42. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 42 sampai dengan Mazmur 72, tema besarnya adalah kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah ini diungkapkan oleh pemazmur mengawali Mazmur 42 yang ada di ayat 2 dan ayat yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini sikap hati dari pemazmur. Ini kerinduan hati dari pemazmur untuk selalu mencari Allah, untuk selalu datang kepada Allah, untuk selalu menemukan Allah. Nah, sementara keadaan pemazmur pada waktu itu, keadaan secara kebatinannya, kondisi hatinya ini sedang dalam kondisi yang sangat tidak baik. Ayat yang ketiga dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Jadi ada orang-orang yang sedang mempertanyakan imannya pemazmur. Katanya kamu dekat dengan Allah. Katanya kamu percaya kepada Allah. Kalau ini kita bahasakan sekarang, kamu kan setia beribadah, kamu kan setia melayani. Tapi ketika keadaannya sedang tidak baik-baik, akhirnya orang-orang mempertanyakan iman dia. Di mana Allah yang kamu percayai? Kenapa tidak menolong kamu, gitu kan? Di mana Allah yang setia kamu layani? Kenapa membiarkan kamu dalam keadaan tidak baik-baik saja?
Nah, dia menghadapi orang-orang yang mempertanyakan imannya kepada Tuhan. Dan kondisi kejiwaan pemazmur juga di ayat yang ke-5 atau ayat ke-6, di sana dikatakan jiwanya sedang dalam keadaan tertekan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kemudian juga jiwanya sedang gelisah. Di ayat-ayat di bawahnya, nanti kalau kita baca, jiwanya sedang galau. Nah, ini realitas kehidupan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kita menjalani kehidupan ini, kita menghadapi dinamika kehidupan, kita menghadapi dualistis kehidupan, kita menghadapi realitas kadangkala kita memiliki masalah ekonomi, kita memiliki masalah dengan kesehatan, kita memiliki masalah dengan masa depan dan sebagainya. Nah, kadangkala masalah-masalah itu bisa membuat hati kita gelisah, hati kita galau, hati kita tertekan. Tapi namanya hidup, firman Tuhan juga menyatakan ada waktunya Tuhan membawa kita ke padang rumput hijau. Itu bicara keadaan yang menyenangkan, yang menggembirakan. Tapi ada saatnya kita diizinkan ada di lembah kekelaman. Itu keadaan yang gambarannya seperti Mazmur 42. Hati yang tertekan, jiwa yang gelisah, jiwa yang galau, jiwa yang tidak pasti gitu kan. Semuanya silih berganti menguasai pikiran dan hati kita. Itulah sebabnya melalui Mazmur pasal 42 ini, renungan kita pada hari ini adalah jangan sampai kita kehilangan hati yang rindu mencari Tuhan. Jangan kehilangan hati yang rindu mencari Tuhan. Secara positif, tetaplah miliki hati yang rindu kepada Tuhan. Baik keadaan kita baik, tetap rindu kepada Tuhan, tetap semangat mencari Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan. Baik keadaannya juga sedang tidak baik, tetap semangat mencari Tuhan, tetap semangat beribadah, tetap semangat melayani Tuhan. Nah, tadi di dalam sikap hati pemazmur yang mengungkapkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kemudian jiwaku haus kepada Allah. Nah, dalam realitas hidupnya, saat pemazmur sedang dalam keadaan yang tidak baik, kita lihat di ayat yang ke-6, ayat yang ke-5. Ini yang dikatakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Nah, perhatikan. Sementara jiwanya gundah gulana, jiwanya tertekan, jiwanya gelisah. Ini yang dilakukan pemazmur. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Ini yang tidak boleh hilang dari hati kita. Tetap rasa rindu mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Ini yang tidak boleh hilang dari hati kita. Pemazmur katakan, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju, mendahului mereka ke rumah Allah. Iman kita akan tetap maju, iman kita akan tetap terus entering the next level ketika dalam situasi kondisi apapun tetap kita memiliki kerinduan mencari Allah. Kalau kita terapkan sekarang, tetap kita setia beribadah, tetap kita setia melayani Tuhan. Jiwanya sedang gundah gulana, tetapi dikatakan pemazmur dengan suara yang sorak-sorai dan nyanyian syukur.
tetap menaikkan pujian, tetap menaikkan syukur kepada Allah. Sehingga akibatnya apa? Dalam kondisi hati yang tertekan, jiwa yang tertekan, jiwa yang gelisah, dalam keadaan gundah gulana, karena hatinya tetap mencari Tuhan, tetap ingin ketemu dengan Tuhan. Ini yang terjadi di dalam ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Perhatikan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, sementara sedang tertekan, sedang gelisah, sedang gundah gulana, jiwanya tetap mencari Tuhan, tetap ingin bertemu dengan Tuhan. Sementara dalam keadaan seperti itu, muncullah pengharapan. Kemudian muncullah rasa syukur. Kemudian apa? Akhirnya imannya dikuatkan. Dan pemazmur bisa berkata, penolongku dan Allahku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, mari tetap miliki hati yang rindu mencari Tuhan. Tetap memiliki hati yang rindu beribadah. Tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Karena hanya itulah yang akan membuat kita memiliki pengharapan kita ditumbuhkan. Itulah akan membuat kita tetap bisa mengucap syukur, kita bisa bersuka cita, dan iman kita akan dibangkitkan pada saat kita mencari Tuhan, pada saat kita bertemu dengan Tuhan. Dan sebagai penutup, satu-satunya kerinduan Allah Bapa adalah bersekutu dengan kita, anak-anaknya. Satu-satunya keinginan iblis adalah menjauhkan kita dari Bapa. Itu yang terjadi di Taman Eden antara Adam Hawa dengan Tuhan dan juga dengan iblis. Bapa maunya, rindunya, keinginannya bersekutu dengan kita anak-anaknya. Tetapi setan, iblis, keinginannya menjauhkan kita dari Bapa. Karena itu mari tetap miliki kerinduan mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami, agar dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kami tetap memiliki kerinduan mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Tolonglah ya Bapa, agar kerinduan mencari Tuhan, kerinduan bertemu Tuhan tidak hilang dari hati kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang menghadapi masalah persoalan kehidupan, Engkau yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami sudah menerima anugerah dan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.